Di tengah gelapnya malam, hujan turun deras membasahi hutan belantara. Petir menggelegar, menerangi sejenak kegelapan, memperlihatkan bayangan pohon-pohon besar yang melambai tertiup angin. Di tengah gemuruh itu, terdengar suara tangisan bayi, sayup-sayup, namun jelas memecah keheningan hutan. Di bawah sebuah pohon beringin tua, terbaring sebuah keranjang anyaman yang telah basah kuyup. Di dalamnya, seorang bayi mungil menggeliat kedinginan. Tubuh kecilnya hanya dibungkus kain tipis yang sudah basah, membuat tangisnya semakin memilukan. Tak ada yang tahu siapa yang tega meninggalkan bayi itu di tempat yang begitu liar dan berbahaya. Tidak jauh dari tempat itu, seekor harimau betina yang tengah mencari perlindungan dari hujan menghentikan langkahnya. Hidungnya menangkap aroma asing, campuran bau manusia dan sesuatu yang lemah. Insting alaminya memberitahu bahwa itu bukan mangsa, tapi sesuatu yang lain. Dengan langkah hati-hati, harimau itu mendekati sumber suara. Saat tiba di dekat keranjang, harimau itu berhenti. Matanya yang tajam menatap tubuh kecil bayi itu yang terus menangis. Awalnya, ia mengendus-endus, mengamati dengan waspada. Namun, sesuatu yang tak biasa terjadi. Tangis bayi itu perlahan mereda ketika melihat kehadiran harimau betina. Seolah-olah merasa dilindungi, bayi itu menggeliat pelan, lalu terdiam. Harimau betina itu tampak kebingungan. Namun, rasa nalurinya sebagai induk, meski ia bukan manusia, mulai muncul. Dengan hati-hati, ia menggigit bagian kain yang membungkus bayi itu, mengangkatnya dari keranjang, dan membawanya ke sarangnya di sebuah gua kecil di dalam hutan. Di dalam gua yang hangat, harimau betina meletakkan bayi itu di atas tumpukan dedaunan kering. Ia menjilat tubuh mungil itu dengan lembut, mencoba mengeringkan tubuhnya yang basah. Bayi itu hanya memandangi harimau betina dengan mata polosnya, seolah menerima kehadiran makhluk besar itu sebagai pelindung. Beberapa jam kemudian, hujan reda, dan fajar perlahan menyingsing. Cahaya matahari pagi masuk ke dalam gua, menerangi bayi kecil yang kini tertidur lelap. Harimau betina, yang biasanya ganas dan tak kenal ampun, menjaga bayi itu seperti anaknya sendiri. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh di bawah asuhan harimau betina. Ia mulai mengenal suara alam, dari gemerisik dedaunan hingga kicauan burung. Harimau betina sering membawa daging hasil buruannya, meski bayi itu belum bisa memakannya. Ia juga mencarikan buah-buahan lembut yang kadang ditemukan di hutan. Tak jarang, ketika malam tiba dan bayi itu menangis, harimau betina akan mendekapnya dengan tubuh besarnya, memberikan kehangatan dan perlindungan. Ada ikatan yang tak terjelaskan di antara mereka, seolah-olah alam sendiri yang telah menyatukan dua makhluk yang seharusnya tidak bersama, namun, dunia luar tak pernah benar-benar jauh. Seseorang atau sesuatu pasti akan menemukan jejak bayi itu suatu hari nanti. Dan ketika saat itu tiba, apakah hubungan unik antara bayi manusia dan harimau ini akan tetap terjaga? Waktu berjalan, bayi itu, yang kini diberi nama Lara oleh harimau betina, mulai tumbuh. Lara tidak seperti bayi lainnya. Tubuhnya kecil, tapi gerakannya cekatan. Sejak awal, ia belajar meniru harimau betina yang merawatnya, dari cara merangkak, menyeimbangkan diri, hingga berburu kecil-kecilan. Meski hanya seorang manusia kecil, Lara tumbuh seperti bagian dari alam, menyatu dengan ritme hutan. Harimau betina selalu menjaga Lara dengan penuh perhatian. Ketika Lara mulai bisa berjalan tertatih-tatih, harimau itu sering membawa Lara ke pinggir sungai untuk bermain air. Lara tertawa riang, memercikkan air ke tubuh harimau betina, yang hanya menatap dengan tatapan lembut. Meski tanpa kata, ikatan mereka begitu kuat, seolah Lara adalah anak kandung harimau betina itu. Namun, hutan adalah tempat yang kejam.
Suatu pagi, saat harimau betina sedang mencari makanan, seekor ular besar menyelinap ke gua tempat Lara bermain. Ular itu mengintai dari sudut gelap, matanya berkilat, siap menyerang. Lara yang belum memahami bahaya hanya menatap makhluk melata itu dengan penasaran. Saat ular itu meluncur untuk menyerang, harimau betina muncul dengan raungan keras, membuat ular itu menghentikan serangannya. Dengan gerakan cepat, harimau betina menyerang ular itu hingga ular melarikan diri ke semak-semak. Harimau betina mendekat ke Lara, menjilat tubuh kecilnya dengan penuh perhatian. Lara, yang tak sadar baru saja selamat dari bahaya besar, hanya tersenyum dan memeluk tubuh harimau itu dengan tangan mungilnya. Meski Lara merasa nyaman di hutan, dunianya mulai berubah ketika manusia memasuki wilayah itu. Seorang pemburu yang tersesat di hutan mendengar suara tawa anak kecil. Dengan hati-hati, ia mengikuti suara itu hingga melihat pemandangan yang membuatnya terpaku. Seorang anak manusia kecil tengah bermain di dekat harimau besar. Pemburu itu tidak langsung mendekat. Ia kembali ke desa dan menceritakan apa yang dilihatnya. Kabar tentang anak yang dirawat harimau menyebar dengan cepat. Penduduk desa penasaran, dan beberapa orang berusaha mencari anak itu. Beberapa hari kemudian, sekelompok orang memasuki hutan dengan membawa senjata. Mereka bertekad membawa pulang anak manusia yang diduga telah hilang atau dibuang. Namun, harimau betina tidak tinggal diam. Dengan naluri perlindungannya, ia menyembunyikan Lara di dalam gua terdalam yang sulit dijangkau manusia. Ketika penduduk desa akhirnya menemukan sarang harimau itu, mereka hanya menemukan tanda-tanda keberadaan Lara, seperti jejak kaki kecil dan beberapa mainan yang terbuat dari kayu yang dibuat Lara dengan polosnya. Harimau betina berhasil mengelabui mereka, membawa Lara menjauh ke tempat yang lebih aman. Namun, Lara mulai bertanya-tanya. Ia sering melihat manusia dari jauh, mendengar suara mereka yang asing, dan melihat betapa mereka tampak seperti dirinya. Lara yang polos mulai merasakan sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti. Rasa ingin tahu tentang dunia di luar hutan. Suatu malam, saat harimau betina sedang tertidur, Lara berdiri di mulut gua, menatap ke arah desa yang terlihat seperti bintang-bintang kecil di kejauhan. Siapa aku sebenarnya? Bisiknya dalam hati. Meski ia tak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Harimau betina yang terbangun dari tidurnya mendekati Lara, mendorong tubuh kecilnya dengan moncong lembut. Lara tersenyum dan memeluk harimau itu, tapi pertanyaan itu tetap menggantung di hatinya. Di satu sisi, ia mencintai harimau yang telah merawatnya dengan kasih sayang tanpa syarat. Di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang mungkin hanya manusia lain bisa menjawab, dan ketika dua dunia itu akhirnya bertabrakan, bagaimana nasib Lara? Akankah ia memilih tetap bersama ibu angkatnya di hutan, atau menemukan tempatnya di dunia manusia? Hari itu, Lara bermain di pinggir sungai, seperti biasa. Air yang mengalir jernih membuatnya tertawa riang saat ia memercikkannya ke arah harimau betina yang setia mengawasinya dari dekat. Namun, dari kejauhan, bahaya yang tidak mereka sadari mulai mendekat. Sekelompok penduduk desa, dipimpin oleh seorang lelaki tua bernama Pak Samin, telah menemukan jejak Lara. Dengan hati-hati, mereka bergerak mendekati tempat di mana anak kecil itu bermain. Mereka membawa jaring dan tongkat, berniat menangkap Lara dan membawanya kembali ke desa. Ketika Lara melihat manusia untuk pertama kalinya dari jarak yang begitu dekat, ia merasa bingung. Mereka terlihat seperti dirinya, namun sekaligus asing. Lara mundur perlahan, bersembunyi di balik tubuh harimau betina yang langsung berdiri tegak, mengeluarkan raungan keras yang menggema di seluruh hutan. Pak Samin terkejut. "Jangan panik. Kita hanya ingin menyelamatkan anak itu," katanya kepada yang lain. Tapi mereka tahu, mendekati harimau itu bukan perkara mudah.
Anak itu pasti sudah dianggap anaknya, gumam salah satu penduduk. Sementara itu, Lara memeluk tubuh besar harimau betina, merasa aman di sisinya. Namun, naluri ingin tahunya yang mulai tumbuh membuatnya tidak sepenuhnya takut pada manusia. Lara memberanikan diri melangkah ke depan sedikit, menatap Pak Samin dengan mata polosnya. Pak Samin menurunkan tongkatnya. "Nak, kamu tidak perlu takut. Kami datang untuk membawamu pulang," katanya dengan suara lembut. Lara tidak mengerti kata-kata itu, tapi ia merasa sesuatu yang aneh dalam suaranya. Bukan ancaman, melainkan sesuatu yang hampir mirip dengan kehangatan harimau betina. Namun, harimau betina tidak mempercayai manusia. Dengan tubuhnya yang besar, ia menghalangi Lara dan mengeluarkan suara geraman pelan. Lara menatap harimau itu, seolah mencoba memahami maksudnya. Saat situasi semakin tegang, salah satu penduduk, yang ketakutan, tanpa sengaja mengayunkan tongkatnya ke arah harimau. Tongkat itu tidak mengenai, tetapi cukup untuk membuat harimau betina melompat ke depan dengan raungan marah. Semua orang panik, sebagian berlari mundur, dan beberapa lainnya jatuh tersungkur. Namun, Lara berlari ke depan, berdiri di antara manusia dan harimau. Ia mengangkat tangannya, seolah-olah memohon kepada harimau betina untuk berhenti. "Jangan," gumamnya, dengan kata-kata yang hampir tidak jelas. Pak Samin dan penduduk lainnya terkejut. "Anak ini, dia melindungi harimau itu," bisik mereka. Harimau betina tampak ragu. Mata tajamnya menatap Lara, lalu menatap manusia di sekelilingnya. Perlahan, ia melangkah mundur, lalu duduk di tempatnya, meski masih waspada. Lara, dengan tubuh kecilnya, memeluk kepala besar harimau itu, seolah ingin meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pak Samin mendekati Lara perlahan. "Nak, ini bukan tempatmu. Kau harus pulang ke desa, hidup di tempat yang lebih aman," katanya lembut. Namun, Lara tidak bergerak. Ia hanya menatap Pak Samin dengan bingung, lalu melihat kembali ke arah harimau betina. Ada rasa takut di hatinya, bukan takut pada manusia, melainkan takut kehilangan satu-satunya keluarga yang ia kenal. Harimau betina mengendus kepala Lara, seolah tahu apa yang sedang terjadi. Dengan lembut, ia menjilat pipi kecil Lara untuk terakhir kalinya. Mata harimau itu, yang biasanya tajam dan penuh kewaspadaan, kini terlihat sedih. Pak Samin mengulurkan tangannya. "Ayo, Nak. Kau harus pergi dari sini." Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Lara melangkah pelan ke arah Pak Samin. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, ia berbalik, memeluk tubuh besar harimau betina untuk terakhir kalinya. Tangis kecil Lara pecah, sementara harimau betina hanya berdiri diam, melihat manusia kecil itu dibawa pergi. Hutan kembali sunyi setelah langkah manusia menghilang. Harimau betina tetap di tempatnya, memandangi arah kepergian Lara dengan hati yang hampa. Lara kini berada di dunia manusia, tapi hatinya tertinggal di hutan, bersama ibu angkatnya yang telah memberinya kehidupan. Dan meski jarak memisahkan mereka, ikatan kasih sayang itu akan tetap abadi, melintasi batas antara dua dunia. Setelah dibawa ke desa, Lara ditempatkan di rumah Pak Samin. Keluarga Pak Samin, meski sederhana, menyambut Lara dengan hangat. Mereka memandikannya, mengganti pakaiannya dengan baju bersih, dan memberinya makanan yang lebih baik dari apa yang pernah ia rasakan di hutan. Namun, bagi Lara, semua itu terasa asing. Malam pertama di rumah Pak Samin, Lara tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap bulan di luar jendela. Ia merindukan kehangatan tubuh harimau betina, suara lembut desah napasnya, dan pelukan hangat yang selama ini menjadi satu-satunya tempat aman baginya. Ketika pagi tiba,
penduduk desa ramai berkumpul di rumah Pak Samin. Mereka ingin melihat anak yang hidup bersama harimau itu. Beberapa merasa kagum, tetapi ada juga yang memandang Lara dengan tatapan takut dan penuh prasangka, bagaimana dia bisa selamat? Apa tidak ada yang aneh dengan anak itu? Bisik seorang wanita, dia pasti diberkati. Tapi, kita harus berhati-hati. Harimau itu bisa saja datang mencarinya, sahut yang lain. Pak Samin mendengar bisikan-bisikan itu dan segera menenangkan mereka. Lara adalah anak yang malang. Kita harus merawatnya, bukan takut padanya, namun, bagi Lara, kehidupan di desa semakin terasa seperti penjara. Setiap kali ia mendengar suara burung di kejauhan atau melihat pohon-pohon bergoyang diterpa angin, hatinya berdegup, seolah ia ingin kembali ke hutan, ke pelukan ibu angkatnya. Suatu malam, ketika semua orang di rumah Pak Samin sudah tertidur, Lara diam-diam keluar dari rumah. Dengan langkah kecilnya, ia menyusuri jalan setapak yang menuju ke hutan. Ia tidak peduli pada gelap atau suara-suara aneh di sekitarnya, yang ada di pikirannya hanyalah kembali ke tempat di mana ia merasa paling dicintai. Ketika ia tiba di tepi hutan, Lara memanggil dengan suara kecil, "Ibu," tidak ada jawaban. Namun, tak jauh dari tempat itu, sepasang mata kuning menyala dalam kegelapan. Harimau betina, yang telah berhari-hari mengintai desa dari kejauhan, mengenali suara itu. Dengan langkah pelan, ia keluar dari bayangan, menatap Lara yang berdiri kecil di tengah rumputan. Lara berlari mendekat, memeluk tubuh besar harimau itu dengan air mata berlinang. Harimau betina menjilat wajah kecilnya, seolah-olah menyambut anaknya kembali, namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Penduduk desa, yang menyadari kepergian Lara, segera berkumpul membawa obor dan senjata. Mereka mengikuti jejak kecil Lara hingga ke tepi hutan. Ketika mereka tiba, mereka melihat Lara bersama harimau itu. Wajah mereka berubah menjadi ketakutan dan kemarahan. Harimau itu berbahaya. "Kita harus membunuhnya," teriak salah satu penduduk. Lara berdiri di depan harimau betina, mengangkat tangannya, mencoba melindungi ibu angkatnya dari ancaman manusia. Air matanya mengalir deras. Tapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pak Samin maju ke depan, mencoba menenangkan situasi. "Tunggu. Lihat anak itu. Harimau itu tidak menyakitinya. Kita tidak punya hak untuk membunuh," namun, ketakutan penduduk mengalahkan akal sehat mereka. Salah satu dari mereka melemparkan tombak ke arah harimau. Tombak itu hanya mengenai tanah, tapi cukup untuk membuat harimau betina mengeluarkan raungan keras. Harimau itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia menatap Lara dengan tatapan penuh kasih, seolah mengucapkan selamat tinggal. Dengan langkah pelan, harimau betina berjalan mundur, masuk kembali ke dalam kegelapan hutan. Lara berusaha mengejarnya, tapi Pak Samin memegang bahunya dengan lembut. "Ia melakukannya untuk melindungimu, Nak," bisik Pak Samin. Lara jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Ia tahu, meski ia ingin kembali bersama ibu angkatnya, dunia mereka terlalu berbeda. Hari-hari berlalu, dan Lara mulai belajar hidup di desa. Namun, ia sering pergi ke tepi hutan, membawa makanan kecil dan meninggalkannya di bawah pohon besar. Setiap kali ia kembali, makanan itu selalu hilang, dan jejak kaki besar harimau tertinggal di tanah. Meski mereka hidup di dunia yang terpisah, Lara tahu bahwa cinta dan ikatan di antara mereka tidak akan pernah hilang. Harimau betina tetap menjadi ibu yang selalu menjaganya, dari kejauhan, dalam keheningan hutan yang abadi.